Mabes Polri mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Polri pun menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menarik penugasan perwira tinggi Polri di Kementerian UMKM. Tak hanya itu, Polri juga membentuk tim kelompok kerja untuk mengkaji putusan MK. Tindak lanjut Polri terhadap putusan MK, Kapolri telah membentuk tim kelompok kerja untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi putusan MK nomor 114 agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. 3 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Pasal 28 Undang-Undang 2 2002 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat 2, keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan 3, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Permohonan perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kepulan asap akibat letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi di jalur aliran lahar Sungai Leprak di bawah jembatan Besukobokan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat sore. Letusan sekunder terjadi setelah material banjir lahar dingin Gunung Semeru bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas. Fenomena ini mengakibatkan kepulan asap tebal menyelimuti jembatan Besukobokan hingga membuat jarak pandang pengendara terganggu. Akibatnya jalur Lumajang menuju Malang ditutup sementara karena membahayakan keselamatan pengendara. Maupun R6 diharap untuk sementara tutup dulu dikarenakan ini kondisi kayak gini, abu lumayan tebal, jadi biarpun itu geladak perak pun sekarang sudah nggak kelihatan. Jadi saya mohon untuk semuanya ya pengendara harap tutup dulu. Pemirsa, 3 hari setelah erupsi Gunung Semeru, kondisi desa Supit Urang di Lumajang sangat memprihatinkan. Ratusan rumah rusak sementara akses jalan warga terputus. Pasca erupsi Semeru, pemerintah desa Supiturang di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mencatat lebih dari 200 rumah dan fasilitas umum rusak. Selain akibat guguran awan panas, kerusakan juga terjadi akibat banjir lahar yang terus terjadi dalam 3 hari terakhir. Sejumlah bangunan rata dengan tanah akibat sapuan material vulkanik. Menurut warga, kerusakan paling parah terjadi di Dusun Kumukbas dan Dusun Sumber Sari. Meski saat ini material erupsi berupa batu-batuan besar dan pasir sudah mulai dibersihkan. Erupsi yang terjadi pada 19 November 2025 memaksa ratusan warga mengungsi dan bertahan di lokasi penampungan sementara. Banyak lumpur, kedalaman lumpur di dalam rumah berapa, Pak? Kira-kira 1 meter lebih. Barang-barang yang jadi korban apa saja, Pak? Ya, barang-barang
toko warung itu sembako lah semuanya, nggak bisa diambil. Ini dapur juga rusak ya, Pak? Rusak. Dapur. Selain itu, erupsi juga menyebabkan sejumlah tiang listrik roboh dan kabel terputus, sehingga jaringan listrik di desa Supiturak terganggu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi sebuah pesawat jatuh di tengah sawah di Kertawaluya di Karawang, Jawa Barat. Korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke RSUD Tirta Mulia. Jatuhnya kapal di desa Kertawaluya, kapal PK. Sebuah pesawat jatuh di areal persawahan Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Pesawat komersil yang berisi 5 orang tersebut sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. 5 korban selamat sudah dibawa ke RSUD Tirta Mulia untuk mendapat perawatan. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh. Oh, siap. Manggil teman-teman, ayo Pak, tolongin. Pas saya nyampe ke sana, ya alhamdulillah saya salaman sama Pak Eko tadi, sama pilotnya. Pak, gimana Pak? Alhamdulillah selamat, tanya gimana? Teman-teman alhamdulillah pada selamat Pak. Ya syukur Pak, syukur. Ya cuma hanya itu yang saya lihat. Oh, Bapak sempat nolongin? Ya sempat nolongin. Sempat salaman, sempat apa? Sama penumpang dan pilotnya? Iya. Pemirsa, pilot pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut karena mengalami kerusakan pada mesin hingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di persawahan. Yang Anda kendarai ini bisa jatuh? Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Mike Papa berangkat dari Bandara Budiarto, Tangerang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya sudah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk pistanya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kertawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada peperangan satu apapun. Setelah Depok itu ada hujan, tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin Barus itulah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke. Tapi trustnya nggak ada dari dorongnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca jatuhnya pesawat komersil di daerah Karawang, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan. Selamat malam Rudi, bagaimana sejauh ini kondisi para korban yang dibawa ke rumah sakit? Ya Diandra dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk para korban yang mana pesawat jenis Chelsea 152 single engine maskapai West Air ini yang terjadi sempat melakukan pendaratan darurat di tepatnya itu di area persawahan di daerah yaitu desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terjadi hampir tadi pukul 2, maksud saya pukul 14.00 kurang lebih, itu mengalami insiden pendaratan menurut pilot pesawat tersebut, Kapten Eko,
bahwa pesawat itu mengalami loss engine, di mana pesawat terpaksa harus mendarat mencari tempat yang berada. Namun untuk pasca insiden tersebut, dari kelima awak tersebut saat ini berada di kantor balai desa, yang sampai saat ini mereka kelimanya berada di kantor desa ya. Di belakang saya ini mereka kelimanya saat ini sedang melakukan istirahat, di mana sedang juga melakukan penjemputan dari pihak maskapai penerbangan. Dan juga kelimanya rencananya memang nanti akan dijemput setelah mereka dari Jakarta datang. Dapat kami informasikan juga, Diandra, bahwa memang untuk para korban saat ini sedang berada di ruangan balai desa, di mana mereka sedang mendapatkan ada beberapa diskusi terkait kronologis kejadian itu tersebut untuk memberikan keterangan. Adapun tadi pihak Kapten Eko juga sempat yang diselamatkan oleh warga menjelaskan bahwa mereka semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Diandra, untuk sementara ini pihak KNKT juga saat ini dikabarkan sedang dalam perjalanan untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan, di mana memang untuk pesawat jenis Chelsea 152 itu tersebut saat ini sudah digaris polis lain oleh pihak kepolisian dari Polres Karawang, dan ada beberapa dari kalau saya melihat di sini ada beberapa dari pihak TNI juga sudah berdatangan dari pihak bandara, di mana memang pesawat tersebut berangkat dari Tangerang menuju Bandara Cirebon, ya Diandra. Baik, terima kasih Rudi Setiawan atas laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyelundupan pakaian bekas impor ilegal berhasil digagalkan oleh polisi. Total sebanyak 439 kilo atau setara 4 miliar rupiah bal pres kini diamankan petugas. Ditreskrimsus berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah 439 koli pakaian bekas impor yang diduga dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Barang penyelundupan senilai 4,2 miliar rupiah ini diamankan di dua tempat yang berbeda di wilayah, yaitu penangkapan pada 11 November di Durensawit, Jakarta Timur dan 16 November di wilayah Cikampek, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Ford diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pick up, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111 dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Modusnya dari para pelaku adalah memasukkan barang impor untuk didistribusikan di daerah DKI dan sekitarnya. Menteri Keuangan RI Purbaya tolak usulan pedagang thrifting yang meminta legalisasi impor pakaian bekas. Meski para pedagang bersedia membayar pajak, pemerintah tetap akan menghentikan seluruh barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa tegas tolak permintaan para pedagang thrifting yang bersedia bayar pajak asal barang bekas itu boleh masuk ke Indonesia. Purbaya beralasan larangan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di mana melarang barang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan UMKM. Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal.
thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, meminta usahanya dilegalkan. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan, kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia, itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan, masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Mereka pun siap membayar pajak agar bisa beroperasi secara legal. Sementara itu, dalam rapat tersebut, Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal masuk ke Indonesia. Selama ini, para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Polisi memastikan pembakaran dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Otak pelaku pembakaran sopir pribadi Hakim, Hamazaro Waru. Sebelumnya aksi para tersangka terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Tidak langsung ke perumahan, tetapi dia berkeliling-keliling dulu di jalan ya. Dia material ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS, tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Ini masih diagendakan dari penyidik karena masih pada saat pemeriksaan minggu lalu dari 3 tersangka mengajukan saksi dan ahli. Nah, penyidik harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli. Setelah itu akan mengagendakan kepada 5 orang tersangka lainnya. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan.
Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu soal keaslian ijazah. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Meski sudah 1 tahun lengser, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu keaslian ijazah. Serbuan berita negatif terhadap Jokowi membuat namanya terus dibicarakan. Bahkan setelah lengser, karena terus-menerus menjadi pusat pergunjingan, nama Jokowi terus relevan. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Menurut Riko, serangan opini yang tidak memperhatikan persepsi publik justru bisa menguntungkan target serangan. Survei Median menemukan hanya belasan persen yang percaya ijazah Jokowi palsu, dan isu ijazah ini bukan isu penting bagi mayoritas publik. Riko menambahkan bila tudingan tidak terbukti di pengadilan, tudingan bisa berubah menjadi bullying. Artinya Jokowi dipersepsi menjadi korban dan simpati publik akan berlipat. Informasi lain, pemirsa, KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud sudah masuk ke tahap penyidikan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan keterangan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut status Nadiem bakal sama seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara Google Cloud ini telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK, namun pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus yang menyeret Nadiem memiliki irisan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang diusut Kejaksaan Agung. Dalam hal ini KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan perkara. Jadi perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan kata Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti
Setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian kan saat penyerahannya itu pada saat penyidikan. Sudah penyidikan, nanti dibuka, terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu? Kan Bapak belum. Warga aing dibereka kanan ku sahariat teh kan lain gratis ieu nang pangmulikeun pamarentah singka bener sia baroga dapur. Teu layak ya, teu layak. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat bantuan orang tuanya manggil ke saya, bilang layak apa enggak menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya menurut di situ layak apa enggak. Kalau menurut saya enggak layak ini, terkaitnya sayurannya udah, makanannya udah pada basi, kata jadi gini-gini. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu basi. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar-kadar gizi kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional optimis mampu mengejar target pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini BGN tengah mengejar pembangunan SPPG dengan menggandeng sejumlah pihak. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air untuk menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam membangun dapur MBG ini, BGN bekerjasama dengan mitra masyarakat hingga lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia sudah melayani 44,8 juta, dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat dan lain-lain, sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk TNI dan juga BUMN, Kepala BGN pun optimis target 82,9 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai pada akhir tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir di KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia di forum pemimpin dunia tersebut. Gibran bertolak ke Afrika Selatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jumat pagi. Presiden Prabowo juga mengutus Wamenko Polkam Ludwig Frederick Paulus sebagai utusan khusus dalam mendampingi Gibran. Surat pemberitahuan ketidakhadiran Prabowo juga akan disampaikan langsung pada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. KTT G20 ini akan mempertemukan para pemimpin dunia dan membahas berbagai topik strategis. Kegiatan berlangsung selama 2 hari sejak 22 hingga 23 November mendatang.
Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura. Jokowi yang juga sebagai salah satu anggota penasehat Bloomberg New Economy Forum membanggakan infrastruktur Indonesia hingga pembayaran digital kris. Thank you, John. Dalam acara Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung di Singapura, Jokowi menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris. Awalnya, Jokowi bercerita tentang apa yang telah dilakukan selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan Indonesia membuat perkembangan yang pesat dalam membangun infrastruktur digital, memimpin pusat data, dan telah meluncurkan satelit baru untuk memperluas jaringan digital. First, it is because infrastructure provides the foundation for connectivity, data flow, and technological integration. It is the best backbone that makes the intelligent economy run. And second, with the right regulations, this ecosystem can grow stronger and faster, allowing innovation, technology, and entrepreneurship to thrive together. There will be a big. Selain itu, Jokowi juga membanggakan beberapa marketplace yang lahir di Indonesia serta sistem pembayaran kris. Tim Liputan iNews melaporkan. Thank you. Kembali di iNewsroom, pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia senior Timur Kapadze sudah mendarat di Jakarta. Pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Prime. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukdia pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Jakarta langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jumat siang. Kapadze menyebut keberadaannya di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menukangi skuad Garuda, Kapadze akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan lawan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz. Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi maniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat ega chiqib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi mani yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibridnik mana shu taktika o'zgaraveradi o'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. PSSI sendiri mengakui telah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka.